Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Semoga ini resonate dengan kalian dan berbijaklah dalam mendengarkan pembacaan aku. Terus itu juga ini pembacaannya general dan kolektif sehingga berbijak saja ya. Oke, untuk pembacaan kali ini sesuaikan aja lah ya dengan apa nanti yang terbacakan. Oke, kita mulai saja. Oke. Ada seseorang di sini yang sudah pernah memiliki memori dengan kamu tentang percintaan ya di sini, yang mana dulu dialah yang mengajukan atau yang bisa dibilang di sini em, intinya gini deh, dia ini pernah ngedate dengan kamu, pernah kencan dengan kamu, ya. Terus itu atau mungkin pernah punya hubungan lah dengan orang ini dan dia sudah punya memori lah ya, momen-momen bersama dengan kamu. Tapi dia berpisah dengan kamu saat ini karena orang lain, karena dia menyukai orang lain, karena dia menjalani hubungan dengan orang lain. Saat ini tuh dia sedang ingin mencoba untuk melampaui hambatan-hambatan yang ada di hidup dia, di hubungan kalian ya. Saat ini tuh dia kayak pengen melampaui hambatan yang terjadi di hidup dia. Bahkan aku lihat di sini dia sudah belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin adanya suatu kehidupan yang baru dalam hidup dia. Kalau aku rasa di sini si dia ini ya masih masih suka sama kamu walaupun saat ini tuh kalian sudah berpisah ya, sudah berpisah ya. Sebenarnya dia masih suka sama kamu, masih ada perasaan sama kamu. Cuman saat ini udah berpisah, nggak ada komunikasi karena masih ada yang marah dan saling mengabaikan. Seperti itu. Hmm, Ada permintaan maaf yang ingin dia lakukan ke kamu, tapi kayak sedang menunggu waktu yang tepat untuk meminta maaf sama kamu. Jadi mungkin ya itu karena dia meninggalkan kamu. Padahal di sini kalian sudah punya momen-momen manis dulu ya pernah terjadi di antara kalian, tapi berakhir gara-gara pihak ketiga atau orang lain atau orang baru yang merubah situasi hubungan kalian. Ada pihak ketiga, ada orang baru yang masuk ke dalam hubungan kalian. Nah, itu mungkin salah satu yang ingin dia mohon maafkan ke kamu, kayak gitu ya. Ingin meminta maaf ke kamu. Ada no di sini, ada tidak ya. Dia tidak bisa kehilangan kamu. Ya, dia sayang sama kamu. Kalau aku lihat di sini, aku tidak bisa kehilangan kamu, sayang. Ya, jadi sebenarnya dia sayang banget sama kamu, dia tidak bisa kehilangan kamu. Wow. Oke. Aku lihat di sini dia ini sangat bergairah ya sama kamu sehingga sampai-sampai dia ini sangat terikat loh sama kamu. Jadi dengan keadanya kamu itu dia kalau sama kamu itu benar-benar yang bisa bergairah banget ya secara seksual kayak gitu ya. Dia benar-benar yang ya ya apa ya secara gairah ya dia sangat kuat lah sama kamu. Dia itu selalu kepikiran kamu terus ya, dia selalu apa ya, punya rasa ketertarikan sama kamu terus, dia selalu kepikiran kamu terus ya, walaupun saat ini kalian sudah tidak bersama, dia selalu keinget kamu terus. Dia selalu apa ya, mengenang momen-momen bersama, terus kepikiran kamu.
wajah kamu, ya. Sebenarnya dia tuh ingin sekali ya, memuaskan atau memberikan apa yang kamu inginkan dari dia. Misalkan ya tentang, apa, sesuatu, misal barang atau harapan kamu yang selama ini kamu harapkan dari dia, misalkan perhatian, sebenarnya dia ingin memberikannya ke kamu, gitu ya. Tapi nampaknya kayak ada yang, belum bisa dia lakukan untuk merealisasikan itu. Bahkan saat ini walaupun dia tertarik, ya, dia itu nggak mau terlalu dekat dan nggak mau terlalu jauh dari kamu, kayak gitu. Jadi kalau aku rasa di sini kayak, apa ya, meskipun dia tahu bahwa dia tertarik sama kamu, tapi dia berusaha untuk tidak terlalu jauh dari kamu. Jadi nggak terlalu dekat dan nggak terlalu jauh gitu loh. Paham ya? Tetap masih dalam pantauan, tapi nggak mau ketahuan gitu ya. Dan karena ini date ya, jadi kalau aku rasa, baik kamu ataupun dia sebenarnya dalam hubungan ini selalu mencoba untuk menggenggam hubungan ini, walaupun kalian tahu bahwa hubungan ini tuh sudah hancur, sudah rusak, sudah diambang kehancuran seperti itu ya. Ada masalah yang mendarah daging di sini yang tidak juga kalian, selesaikan di antara kamu dengan dia. Sehingga membuat hubungan kalian ini tidak berjalan dengan baik dan maka dari itu keluarlah dat di mana siapa yang di sini yang berbuat salah ya mau nggak mau harus berubah secara signifikan, harus menghilangkan masalah yang mendarah daging di antara kalian, misalkan tentang perselingkuhan tuh ya kan di situ dia meninggalkan kamu gara-gara ada orang lain. Maka itu yang harus dia hilangkan dari hubungan ini. Memang rasanya akan sakit dan bahkan mungkin kamu di sini akan mendapatkan pengaruhnya ya. Kamu juga akan ini juga akan berdampak kepadamu. Entah apa yang akan terjadi pada dia, ini urusan semesta ya. Bisa jadi juga dia akan setelah menghilangkan kamu apa menghilang dari kamu atau dia mendapatkan karmanya setelah dia mengkhianati kamu seperti itu ya. Dan ya dari hilang dari kamu, ya kamu merasa sakit hati, tapi mau nggak mau setelah hilang dari kamu dia akan mendapatkan karmanya, dia juga dikhianati atau seperti apa kayak gitu ya. Dan ini memang untuk apa ya, membuat kalian tersadar bahwa kalau mau hubungan ini jangan dipermainkan kayak gitu ya. Dan hubungan ini benar-benar harus serius kalau memang mau bersama ya. Jadi makanya harus dihilangkan sifat-sifat yang toksik dari si dia dengan paksaan. Mau nggak mau, masalah yang mendarah daging itu harus harus diselesaikan atau harus dihilangkan. Dan aku lihat di sini, dari the death ini berarti ada yang tidak terbuka satu sama lain. Entah kamu, entah dia, atau kalian berdua sama-sama tidak saling terbuka. Sehingga the death ini keluar untuk membuat kamu ataupun dia sama-sama terbuka untuk menerima transisi dan benar-benar ingin sama-sama terbuka dalam hubungan. Ya, saling menghormati, ya, bukan malah karena takut tidak menjadi bagian dalam hubungan. Jadi kayak uh, oke, dalam hubungan ini karena ini ada dat ya, kalian nggak usah saling ketergantungan gitu ya, tapi cobalah untuk saling menghormati. Makanya dibuatlah situasi kalian dipisahkan, terus dibuat kayak musibah gitu ya, dia selingkuh, akhirnya kamu di sini mungkin karena terlalu bergantung sama dia, terlalu sakit hati banget, sampai nangis-nangis, sampai ya, sampai wah trauma banget. Nah, jangan seperti itu. Ya, kalian dari jadi hubungan ini sebenarnya penuh dengan pembelajaran, penuh dengan apa ya petualangan ya yang mungkin apa ya untuk membuat kalian lebih dewasa jangan terlalu bergantung sama orang, jangan terlalu bergantung terhadap pasangan.
Jika terlalu bergantung, ketika harapan tidak sesuai dengan keinginan, maka akan lebih sakit, sehingga diajarkan kalian untuk lebih dewasa. Cinta boleh cinta, tapi jangan sampai nelongso banget gitu loh. Ya, jangan sampai kamu gara-gara cinta sampai sakit banget gitu ya. Eh, Intinya di sini harus ada saling menghormati, ya, bukan saling bergantung atau ketergantungan seperti itu, ya. Ada Queen of Wands. Jadi kalau aku lihat di sini eh ada keinginan dari dia itu untuk punya hubungan yang kuat seperti itu ya. Dan ingin punya hubungan yang percaya diri dengan kamu sebenarnya, ya. eh Orangnya memang kuat, orangnya mandiri, bahkan sangat pintar sekali menarik perhatian dari orang-orang sekelilingnya atau di sekitar umum. Apa sih? Di tempat umum kayak gitu ya. Entah mungkin secara fisik memang menarik atau memang dari pembawaannya menarik. Sehingga kalau aku lihat di sini, dia itu pengen punya hubungan yang dimana sama-sama saling percaya diri, kayak gitu loh, ya. Sehingga makanya di sini aku lihat dia itu ingin apa ya? Ingin lebih berpower kayak gitu, ingin lebih berpower dan tidak mau lagi dikontrol oleh orang-orang, mungkin orang tua, keluarga, sebegitu. Sedangkan selama ini dia ini tuh mungkin masih bergantung pada keluarganya. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia lagi berusaha untuk melepaskan diri dari controlling orang-orang yang di belakang dia, gitu ya. Karena dia pengen bebas. Dan aku lihat di sini dia mau mulai untuk melangkah untuk bebas tanpa controlling dari orang-orang, walaupun kedepannya dia nggak tahu harus gimana, kayak gitu ya. Jadi karena ini the Fool ya, dia akan melakukan apa yang dia mau, termasuk dalam hubungan percintaan. Dia akan datang pada seseorang yang memang ingin dia jalani hubungan gitu, mungkin dengan kamu, dengan A, si B, si C, kayak gitu. Walaupun dia nggak tahu target dia bersama kamu atau bersama si A, si B, si C itu tujuannya mau kemana, dia nggak tahu, kayak gitu ya. Ini jadi apa ya? eh Orang yang karakternya masih plain-plan, orang yang karakternya memang masih suka kebebasan, kekanak-kanakan, jiwanya impulsif, dan ya apa ya, ingin menikmati aja hidup ini apa yang dia mau, tapi nggak punya tujuan, kayak gitu ya. Orangnya memang orang yang kalau bisa dibilang tuh mandiri ya. Semua-semua mau sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi untuk tujuan dia nggak tahu, gitu. Paham ya? Jadi kayak melangkah ya melangkah aja. Dia mau kencan dengan kamu, ya udah kencan sama kamu. Tapi tujuannya mau nikah atau apa, cuman untuk apa, atau apa? Atau komitmen pacaran gitu, nggak ada gitu. Dia nggak tahu, dia nggak jelas gitu ya. Jadi mau sama kamu ataupun sama yang lainnya gitu sama, karena the Fool ya, sikap ceroboh dari dia, tapi tidak tahu tujuan hidup dia, tidak tahu tujuan apa yang dia lakukan untuk kedepannya, kayak gitu ya. Dia pengen bebas dari controlling orang, tapi dia nggak tahu tujuan dia mau kemana, ya. Terus itu juga kalau aku lihat ini, dia ingin terlihat menarik di mata orang, tapi apa ya? Dia belum bisa mengendalikan tujuan hidupnya. Kayak gitu. Dia ingin mengesankan seseorang, dia ingin mengesankan orang-orang di sekeliling dia, tapi dia nggak tahu tujuan hidupnya. Paham nggak sih? Jadi cuma tebar pesona, biar dia itu mendapat perhatian dari orang-orang, tapi sejujurnya dia itu nggak tahu tujuan arah hidup dia mau kemana. Dia nggak tahu. Kayak gitu. Apalagi di sini ini masih ada pengaruh dari karir dan keuangan. Ini juga yang menjadi salah satu kenapa dia nggak tahu tujuan hidup dia. Ya, memang orang ini tuh wah kerja keras banget, gila kerja bahkan, karena ini Eight of Pentacles-nya reverse. Dia gila kerja banget sampai-sampai dia target mau punya hubungan sama kamu karena tertarik sama kamu.
Tapi karena dia nggak tahu tujuan dia ngejalanin hubungan sama kamu mau kayak mana, mau seperti apa, ya udah, yang penting udah ngedapetin kamu ya udah gitu. Terus nanti dia karena orang yang gila kerja, ya udah fokus aja sama kerjaan. Jadi mungkin akan sulit bagi kamu mendapatkan waktu dari dia, mendapatkan apa itu namanya quality time dari dia, karena memang orangnya gila kerja. Jadi mungkin selama ini kamu merasakan lah ya dengan orang ini tuh hidupmu kayak hubunganmu sama dia kayak berdua tapi sendiri, dibilang sendiri, tapi ya sama-sama suka. Kayak gitu. Ya, jadi berdua tapi single, kayak gitulah ya. Nah, ini mungkin yang membuat kamu merasa seperti tidak dihargai, seperti tidak dimiliki, ya. Ya karena orang ini terlalu gila kerja. Dan aku lihat saking gila kerjanya sampai-sampai dia itu apatis. Setelah pulang kerja itu dia tuh mungkin udah kecapean, energinya sudah habis dengan pekerjaan dia, dengan ya dengan sibuknya dia kerja, sehingga kayak nggak tahu lagi harus berbuat apa, kayak otaknya tuh langsung mandek gitu loh dalam berpikir ya, bukan langsung mati otak yang enggak, tapi langsung pikirannya itu langsung mandek gitu. Jadi pulang cuman untuk ya untuk kesenangan aja, untuk tidur, istirahat, atau mungkin have fun sama teman-teman. Jadi dia nggak kepikiran tentang perasaan kamu, apa yang apa efeknya terhadap kamu terluka atau enggak ada kepikiran seperti itu. Ya, jadi aku harus bilang gimana nih? Ya masih kekanak-kanakan lah ya, masih plan kayak gitu. Tapi ya tetap datang lagi ke hidup kamu. Kalau aku lihat di sini ya, datang lagi ke hidup kamu. Bahkan di sini, walaupun kamu menghindar, datang lagi. Ya, kamu udah menghindari dia. Dan dia bahkan datang itu dengan cara kayak misal gini, kamu udah berpisah dengan dia ya. Kamu udah lama lah ya nggak ada komunikasi karena kamu nggak pernah diperhatiin sama dia. Mungkin udah udah berbulan-bulan kamu nggak memperhatikan dia, nggak ada komunikasi dengan dia. Udah kayak ngeghosting aja, kayak nggak ada kata-kata kita putus, kita selesai atau apa nggak. Tahu nggak ada komunikasi dari dia, ya udah kamu juga ngeladenin nggak ada komunikasi dari dia berbulan-bulan gitu. Nanti udah ada masanya, waktunya dia akan datang. Tiba-tiba karena ini Night of Swords, tiba-tiba dia akan datang. Terus dia tahu strateginya untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, maka dia akan mengembel-embelkan, akan menawarkan sesuai apa yang selama ini kamu inginkan. Misalkan selama ini kamu pengen ketemuan secara fisik dengan dia, maka dia akan mengembel-embelkan bahwa oh iya ya kita udah lama ya nggak komunikasi, pengen deh aku itu ketemu sama kamu. Kira-kira kapan ya waktu yang tepat? Akhirnya kamu tertarik sama dia. Iya ya, kapan ya waktu yang tepat untuk kita ketemu secara fisik gini. Tapi sampai saat ini pun kalau aku lihat nggak ada yang terrealisasi. Ya dia cuman kayak untuk mengembel-embelkan aja agar kamu tetap bisa tertarik lagi ke dia dan kamu tidak tidak terlepas dari dia kayak gitu. Ya, ya orang yang manipulatif, orang yang kekanak-kanakan, orang yang impulsif. Ya, jadi dia akan melakukan apa yang dia mau sesuai dengan keinginannya doang. Tapi untuk tujuannya dia nggak tahu. Ya, jadi paham ya sampai sini. Kemudian, nih salah satunya ya si dia ini akan datang lagi ke kamu. Ya, mungkin dia di saat-saat kamu lagi bahagia-bahagianya, lagi have fun-nya sama keluarga atau merayakan sesuatu dengan keluarga atau teman-teman, entah ya merayakan apalah kayak gitu, ulang tahun kamu atau apa. Tahu-tahu dia datang. Pokoknya intinya dia akan datang di saat-saat kamu mungkin sudah melupakan kesalahan-kesalahan dia atau rasa sakit hatimu terhadap dia karena sering diabaikan oleh dia. Ya, kamu lagi have fun dengan keluargamu, kamu lagi have fun dengan teman-temanmu, kucuk-kucuk dia datang. Gak tahu kapan. Ya, intinya di saat-saat kamu sudah menunjukkan bahwa kamu sudah tidak sakit hati lagi, tidak ada rasa amarah, tidak ada rasa dendam lagi dari kamu, maka dia akan datang. Di saat-saat itu, dia union lagi, datang lagi ke kamu. Bahkan mungkin sampai mengembel-embelkan yaitu mau ketemuan atau mau merayakan sesuatu dengan kamu,
merayakan ulang tahun kamu juga mungkin atau gimana ya. Tapi intinya di sini tuh energi dia masih impulsif, belum tahu tujuan arah yang ingin dia lakukan dengan kamu. Masih blur. Ya, masa depan dia bersama kamu itu masih blur ya. Jadi energinya masih kayak kalau kangen dan dia lihat kamu sudah nggak marah ya dia datang, tapi kalau untuk kamu tanya dia siap berkomitmen, dia lari. Kayak gitu. Ya, impulsif banget orang ini. Masih kekanak-kanakan, masih pelin-pelan, masih nggak tahu tujuan hidup dia. Gitu. Tujuan bersama kamu pun dia nggak tahu. Seperti itu. Ya, jadi ada keinginan, tapi nggak terrealisasi keinginan itu. Ya, jadi kayak cuman omong kosong doang, kayak gitu. Ya, oke, jadi inilah keadaannya. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Kemudian untuk alfabetnya di sini nama kamu, nama dia, nama depan, nama tengah, nama belakang, inisial nama, atau apa tadi? Nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian pada hubungan kalian atau koneksi kalian atau tempat atau apa gitu ya. Ada C, D, X, A, M, H, R, N, U, B, J, L, K, Z, V, T, P, Q, G, F, O, M. Oke, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Pembacaan ini bisa ke-12 zodiak bisa resonate kok dalam pembacaan, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Oke, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.